Ketika sholat tarawih dan witir sekalian di masjid, kemudian pulang dan melaksanakan sunnah ba'diyah isya di rumah, bisa atau tidak Buya? Mungkin pertanyaan ini muncul setelah kami sampaikan bahwasanya sholat ba'diyah isya itu jauh lebih bagus daripada sholat tarawih itu sendiri, karena ba'diyah isya adalah dikukuhkan. Ada sebagian orang tarawih tapi sholat tidak sholat ba'diyah isya. Hanya mungkin imamnya nggak ngerti, atau mungkin kita lagi hammam tiba-tiba langsung tarawih. Bagaimana aku ikut tarawih dulu, setelah itu ba'diyah isyanya tuh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ketika sholat tarawih dan witir sekalian di masjid, kemudian pulang dan melaksanakan sunnah ba'diyah isya di rumah, bisa atau tidak Buya? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat ba'diyah isya itu waktunya adalah memanjang sampai menjelang sampai waktu subuh tiba. Dan ini kepada siapapun, jika ketinggalan sholat seperti itu qobliyah ba'diyah, masih banyak waktunya bisa dilakukan, yang penting masih ada di dalam waktu itu. Itu disebut ada. Bahkan kalau seandainya Anda ketinggalan qobliyah subuh Anda ke masjid, rupanya masjid sudah berjamaah, didirikan jamaah. Berarti Anda tidak sempat melakukan sholat qobliyah subuh. Maka Anda lakukan qobliyah subuh pokoknya sebelum terbit matahari setelah itu. Biarpun setelah sholat subuh Anda melakukan qobliyah subuh. Dan itu bukan dianggap sebagai qadha, ada. Karena waktunya adalah waktu subuh. Maka termasuk mungkin pertanyaan ini muncul setelah kami sampaikan bahwasanya sholat ba'diyah isya itu jauh lebih bagus daripada sholat tarawih itu sendiri. Karena ba'diyah isya adalah dikukuhkan. Ada sebagian orang tarawih tapi sholat tidak sholat ba'diyah isya. Hanya mungkin imamnya nggak ngerti, atau mungkin kita lagi hammam tiba-tiba langsung tarawih. Bagaimana aku ikut tarawih dulu, setelah itu ba'diyah isyanya? Boleh. Bahkan kalau seandainya sebagian tarawih yang tertinggal, Anda bisa lanjutkan nanti di rumah. Misalnya mungkin ada orang, mohon maaf namanya manusia, pas pertengahan tarawih pengen ke toilet. Sudah sedikit ngantri, dia sendiri agak lama, kehilangan 6 rakaat. Sambung nanti selesaikan di rumah. Di masjid ikut normal seperti mereka sampai witiran selesai. Baru nanti setelah itu selesaikan sendiri. Apa-apa, boleh. Jadi sholat tarawih tidak harus rentet begitu akan tapi bisa pindah. Pindah-pindah boleh, nggak ada masalah. Ya. Cuman syiar berkumpul itu memang ada. Itu pun artinya kalau kan dalam keadaan tertentu kita tiba-tiba yaitu sakit perut atau yang lainnya sehingga kita tidak sempurna dalam melaksanakan tarawih di tempat tersebut, maka Anda boleh menyambung tarawih di rumah atau dimanapun. Itu saja, justru perlu kami ingatkan pentingnya sholat qobliyah ba'diyah. Tolong yang belum ba'diyah, kayak hari ini misalnya, Anda belum ba'diyah, belum qobliyah asyar. Qobliyah asar belum, asarnya belum qobliyah. Anda sekarang bisa qobliyah. Biarpun sudah melakukan sholat asar, dan ini bukan termasuk yang dilarang. Yang nggak boleh Anda sengaja, Anda nggak mau sholat qobliyah asar, nanti aja deh gaya action habis asyar. Anda itu aneh-aneh. Dengan menyengaja jadi nggak boleh. Akan tapi terjadi begitu saja, Anda tiba-tiba masuk ke masjid, asar jamaah sudah didirikan, lalu Anda melakukan sholat ba'diyah asar, qobliyah asar setelah asar. Bukan ba'diyah asar, qobliyah asar setelah asar. Itu saja yang perlu kami sampaikan, perlu kita peduli dengan sholat-sholat qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah. Jadi sholat penting, wajib, qobliyah ba'diyah, witir, dan sholat duha. Ini harus Anda utamakan di antara sholat-sholat sunnah yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.